Siapa di sini yang pernah meditasi? Wait, aku revisi pertanyaannya. Siapa di sini yang pernah melakukan meditasi dan berhasil? Yuk, acungkan tangannya tinggi-tinggi. Kita sebagai umat Buddha mempraktekkan meditasi untuk mencapai kesempurnaan spiritual, meringankan penderitaan, menenangkan pikiran, dan menyingkap realitas kehidupan. Meditasi ini juga dapat membantu dalam mengenali ketidakkekalan terhadap banyak hal. Sebagai hasil dari meditasi, umat Buddha sering mengungkapkan adanya pengurangan dari kekhawatiran-kekhawatiran mereka. Nah, dalam perjalanan latihan meditasi kita, kan nggak selalu berjalan mulus nih. Kita seringkali dihadapin rintangan-rintangan yang bisa mengganggu fokus. Apa saja itu? Dan gimana sih pengaruhnya buat kita? Terus gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan itu? Semua bakal kita bahas di episode kali ini. Ajaran Buddha, khususnya tentang meditasi, bertujuan untuk menghasilkan kondisi kesehatan mental yang sempurna, kedamaian dan ketenangan juga. Meditasi sendiri dalam tradisi Buddhis berasal dari kata bhavana yang berarti pembudayaan atau pengembangan mental. Pengembangan mental yang dimaksud di sini adalah pengembangan batin secara luas, yang bertujuan untuk membersihkan pikiran dari ketidakmurnian dan gangguan-gangguan seperti nafsu, kebencian, kemalasan, dan untuk mengembangkan kualitas-kualitas seperti konsentrasi, kesadaran kuat, kecerdasan, serta pada puncaknya pencapaian kebijaksanaan tertinggi yang menembus hakikat sejati kenyataan. Nah, dalam perjalanan latihan meditasi kita, kan nggak selalu berjalan mulus nih. Kita seringkali dihadapin rintangan-rintangan yang bisa mengganggu fokus. Dalam meditasi, terdapat dua jenis rintangan. Yang pertama ada paliboda, yaitu rintangan berupa gangguan fisik. Sedangkan yang kedua adalah niwarana, yaitu rintangan berupa gangguan batin. Apa saja itu? Yuk mari kita bedah satu-satu. Yang pertama, paliboda. Ada 10 macam gangguan paliboda, yaitu 1. Tempat tinggal atau awasa. Kedua, keluarga, kula. Ketiga, pendapatan, laba. Yang keempat, para siswa atau gana. Kelima, kegiatan atau kama. Keenam, bepergian atau adana. Ketujuh, kerabat atau nati. Kedelapan, sakit atau abada. 9. Belajar atau ganta. Dan ke-10, kemampuan batin atau idi. 10 paliboda ini 9 gangguan, kecuali gangguan kemampuan batin. Nah, itu merupakan gangguan meditasi bagi pemula. Gangguan ini merupakan gangguan umum dan dapat diatasi jika kita dapat mengendalikan pikiran kita dengan baik dan terkendali. Bagi orang yang baru melatih meditasi, baiknya dalam bermeditasi harus ada guru pembimbingnya ya. Nah, rintangan selanjutnya itu niwarana atau rintangan batin. Rintangan ini lebih sulit dihindarin atau dilenyapkan daripada paliboda karena umumnya sudah ada dalam batin setiap orang. Menurut ajaran Buddha, rintangan-rintangan ini secara ringkas didefinisikan sebagai 5 rintangan atau panca niwarana dalam bahasa Palinya. Bayangkan pikiran kita ini sebagai sebuah danau yang jernih dan murni. Ketika tidak diganggu, Anda dapat melihat langsung ke dasarnya. Nah, 5 rintangan adalah seperti polutan yang mengotori air ini, membuatnya menjadi keruh. Rintangan-rintangan ini adalah: yang pertama, nafsu keinginan indria, kama canda. Rintangan ini adalah keinginan kita untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Hal ini seperti minyak yang tumpah di danau kita, licin dan sulit untuk dihilangkan, mendistorsi pandangan jernih kita dengan daya pikatnya. Yang kedua, niat buruk, wiyapada. Ini adalah kecenderungan kita terhadap kemarahan dan kebencian. Anggap aja seperti lapisan ganggang yang tebal, mengubah danau kita yang damai menjadi kolam yang hijau dan tergenang, mencekik semua yang ada di bawahnya. Yang ketiga, kemalasan dan kelambanan, sinamida. Pikiran yang lesu atau kurangnya energi dapat diibaratkan sebagai endapan yang mengendap di dasar danau, membuat air tampak keruh dan kusam. Yang keempat, kegelisahan dan penyesalan, udaca kukuca. Ini adalah ketidakmampuan kita untuk menenangkan pikiran seperti riak yang terus-menerus di danau, mencegah refleksi dan kejernihan. Yang kelima, keraguan, wicikica. Keraguan dapat melumpuhkan kita, seperti halnya rumput liar yang invasif yang dapat menghimpit danau, menghambat pertumbuhan dan pergerakan. Lalu gimana sih caranya untuk mengatasi 5 rintangan tersebut?
Nah, untuk menaklukkan kelima rintangan tersebut, kita harus mengetahui dulu nih sebab-sebab timbulnya niwarana dan berusaha menghindarinya. Lalu melakukan usaha-usaha yang dapat melenyapkan niwarana. Untuk membebaskan diri dari nafsu keinginan atau kama canda, hendaknya kita berusaha menghindari objek-objek yang bisa merangsang dan berusaha untuk menguasai pikiran, senantiasa berbicara tentang kesempurnaan hidup, tentang kepuasan, kesunyian, dan kebebasan. Untuk menaklukkan kemauan jahat atau biapada, hendaknya kita senantiasa melaksanakan meditasi cinta kasih. Senantiasa ingat bahwa setiap orang itu adalah pewaris dan pemilik dari perbuatannya sendiri. Untuk membebaskan diri dari kemalasan dan kelelahan atau tinamida, hendaknya kita senantiasa melihat penderitaan di dalam ketidakkekalan, senantiasa merenungkan ajaran-ajaran Sang Buddha dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi kegelisahan dan kekhawatiran atau udaca kukuca, orang hendaknya senantiasa mempelajari dan memahami kitab suci Tipitaka, serta berusaha melaksanakan sila dengan sempurna. Terakhir, untuk membebaskan diri dari keraguan atau wicikica, kita hendaknya senantiasa meneguhkan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, setelah kita memahami gimana sih caranya membebaskan diri dari masing-masing rintangan itu, kita dapat mulai membersihkan danau mental kita dan mengembalikan ke sifat aslinya. Seperti halnya para pecinta lingkungan yang bekerja dengan tekun untuk membersihkan danau yang tercemar, kita juga harus berkomitmen untuk memurnikan pikiran kita. Dengan memahami dan mengatasi 5 rintangan, kita membuka jalan nih untuk pengalaman meditasi yang lebih dalam dan lebih memperkaya. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti terus konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Nah, kalau ada yang mau kasih pendapat, revisi, langsung aja ya tulis di komentar. Kita akan diskusi bareng-bareng ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!